episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Yuyan berjalan melewati Zonggu dan menuju Xiaoyan. Wajahnya yang cantik perlahan-lahan mendekati telinga Xiaoyan. Melihat ini, Zonggu yang awalnya sedikit tenang menjadi gugup lagi. Kamu benar-benar hebat. Budak ilahi sepertimu terlalu spesial, ucap Yuyan berbisik pelan. Suaranya yang lembut dan halus perlahan keluar. Melihat ini, jantung Zonggu tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Dia sangat gugup, sehingga keringat dingin sudah mengucur di dahinya. Entah apa niat Yuyan yang sebenarnya. Sangat sulit bagi Zonggu untuk menebak orang seperti itu. Adapun Xiaoyan, dia masih terlihat tenang dan hanya menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yuyan sama sekali. Yuyan segera tersenyum dan melambaikan tangannya. Segera setelah itu sosoknya bergerak maju sebelum menghilang dari pandangan mereka. Melihat Yuyan benar-benar pergi, Xiaoyan menoleh ke arah Zonggu untuk bertanya. Apakah dia ada di arena selama pertempuranku? Tanya Xiaoyan. Ya, dia mengamati pertempuran Anda sampai akhir, ucap Zonggu menganggukkan kepalanya. Apa identitasnya di alam pertemuan iblis? Tanya Xiaoyan. Dia adalah salah satu penguasa di alam pertemuan iblis ini. Juga merupakan orang yang mengelola aula makhluk suci. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya sudah mencapai keabadian dewa. Jika Nyonya Yuyan tidak melindungi arena pertandingan, perisai pelindung emas itu pasti tidak lagi mampu menahan dampaknya, ucap Zonggu. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar ini. Kemunculan Yuyan membuatnya merasa sedikit aneh. Mungkinkah dia melihatku menggunakan pil Tianling pemecah racun? Gumam dalam hati Xiaoyan. Obrolan Yuyan dan Zonggu sebelumnya juga tidak biasa. Dari kelihatannya dia sudah tahu bahwa segel budak di leher Xiaoyan adalah palsu. Namun dia memilih untuk mengabaikannya. Dan itu tidak masuk akal. Kecuali dia melakukannya dengan sengaja. Tapi tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya dengan sengaja. Pasti ada alasannya. Mungkinkah Yuyan ini si nomor 4? Gumam Xiaoyan tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Jika Yuyan orang terkuat di dunia iblis kuno, kemungkinan besar bahwa identitas si nomor 4 adalah Yuyan. Namun Xiaoyan tidak perlu memikirkannya sekarang. Yang terpenting saat ini adalah dia memiliki 350.000 poin kontribusi. Tuan Yan Xiao, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Zonggu. Pergi ke aula makhluk suci, ucap Xiaoyan. Jelas dia ingin menebus hal-hal bermanfaat di sana. Apa yang terlintas di benak Xiaoyan saat ini adalah membeli budak ilahi Ning Yao. Jika dia bisa mengendalikannya dengan segel budak, maka pada saat itu Ning Yao tidak lagi menjadi ancaman. Sebaliknya dia akan menjadi binatang yang terkurung. Setelah memikirkan ini, Xiaoyan segera memberitahu Zonggu tentang idenya. Segera keempat sosok itu menuju aula makhluk suci di bawah kepemimpinan Zonggu. Sejak Zonggu mengalahkan Jincang, namanya di papan batu aula makhluk suci sudah berada di peringkat pertama. Mulai sekarang, nama Zonggu sangat populer di kalangan alam pertemuan iblis. Jika itu di masa lalu, saat dia sedang memasuki alam pertemuan iblis, hampir tidak ada orang yang mengenalnya. Tapi hari ini, ketika Zonggu berjalan keluar dari arena budak Dewa Syura, setiap orang yang melihatnya buru-buru menunjukkan rasa hormatnya. Perasaan ini seperti berada di puncak awan. Tapi Zonggu mengerti di dalam hatinya. Faktanya semua ini dipersembahkan oleh Xiaoyan. Penghormatan yang dia terima sebenarnya bukan miliknya. Zonggu mengira dia telah menjadi orang kuat setelah mencapai ranah keabadian Kaisar Langkah 2. Tapi sekarang ketika dia berada di depan Xiaoyan, dia merasa kekuatannya sangat lemah. Kekuatan luar biasa yang ditampilkan Xiaoyan benar-benar membuatnya sangat iri. Memang benar yang dikatakan Tuan Yan Xiao. Ketakutan hanya membuat seseorang menjadi pengecut. Di masa lalu ketika aku berada di dalam bahaya, aku tidak ragu untuk memberikan apapun yang kumiliki demi nyawaku sendiri. Namun nyatanya langkah seperti itu hanyalah penghambatan untuk kekuatanku sendiri. Sepertinya untuk benar-benar menjadi kuat, tidak hanya membutuhkan pemahaman kehendak abadi, tetapi juga melalui pertempuran krisis hidup dan mati untuk merangsang sumber energi. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan memang selalu dihormati. Gumam dalam hati Zonggu. Dia benar-benar mendapatkan banyak pancaran setelah bersama Xiaoyan. Sambil terus berjalan, Zonggu yang memimpin ketiga orang di belakang akhirnya datang ke aula makhluk suci. Seperti biasanya, ada banyak orang di sini. Namun pada saat ini, sepertinya ada keributan di depan gerbang aula makhluk suci. Zonggu menyibitkan matanya ketika melihat sosok Jincang lagi. Dari kelihatannya, Jincang sepertinya ingin memasuki aula makhluk suci. Namun dia dihentikan oleh para penjaga. Melihat ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Zonggu. Dia meletakkan tangan di belakang punggungnya sambil menonton adegan di depannya. Utusan Jincang,
Mengapa kamu cukup keras kepala? Jangan katakan bahwa kamu lupa dengan hukuman dari ketua Yuyan. Kamu tidak diizinkan memasuki aula makhluk suci selama 1 bulan. Tolong bagi utusan Jinchang untuk pergi dari sini. Tunggu sampai waktu hukumanmu habis. Ucap seorang jenderal dari para penjaga yang menghentikan Jinchang. Wajah Jinchang sangat suram saat ini. Dia ingin memasuki aula makhluk suci untuk membeli budak ilahi. Bagaimanapun, Tianxun yang sudah menjadi budak ilahinya sudah tewas dalam pertempuran. Dan Ling Bao juga direnggut oleh Zonggu. Sekarang kekuatan bertarung dari budak ilahi di tangannya sangat berkurang. Oleh karena itu, Jinchang tidak bisa hanya duduk diam. Kalau tidak, itu hanya akan membangkitkan keberanian utusan lain terhadapnya. Aku tidak menyangka aula makhluk suci sebenarnya sangat aktif. Tidak, dari kelihatannya ada keributan kecil di sini. Ucap Zonggu, suaranya tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Jinchang langsung menoleh ke belakang. Dia melihat Zonggu perlahan berjalan mendekat sambil memimpin 3 orang di belakangnya. Melihat wajah Zonggu, sontak saja Jinchang yang sudah terbakar oleh amarah menjadi semakin marah. Mata Zonggu juga tertuju pada Jinchang. Namun itu hanya sekilas dan berjalan melewatinya. Para petugas dari aula makhluk suci yang menghalangi Jinchang segera membentuk jalan untuk kelompok Zonggu. Jinchang menggertakkan giginya ketika menyaksikan adegan ini, seolah-olah wibawa dan kehormatannya dipindahkan ke Zonggu. Utusan Zonggu, silakan masuk. Setelah pertempuran hari ini, agaknya utusan Zonggu akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan utusan. Ucap jenderal itu sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak memperhatikan Jinchang di sampingnya. Hehehe, terima kasih atas pujiannya. Tentu saja jika dipikir-pikir lagi, aku juga harus berterima kasih pada utusan Jinchang. Berkat kemurahan hatinya itu, sehingga aku dapat menduduki peringkat pertama. Utusan Jinchang benar-benar orang yang baik hati. Ucap Zonggu berkata ringan sambil tersenyum tipis. Namun suaranya cukup keras. Kebetulan Jinchang bisa mendengarnya. Wajah Jinchang menjadi pucat saat mendengar ini. Kekalahan di arena budak Dewa Syura sudah membuatnya sangat depresi. Sekarang kata-kata sindiran Zonggu tidak diragukan lagi, sangat mematikan dan menyayat hati. Zonggu, kamu mencari kematian. Teriak Jinchang tidak tahan lagi. Meskipun teriakannya tajam, Zonggu sudah berjalan memasuki aula makhluk suci. Menghadapi provokasi Jinchang, Zonggu bahkan tidak menoleh ke belakang. Hei, mengapa aku mendengar suara teriakan? Ucap Zonggu. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan ke aula makhluk suci. Rasa malu yang pernah dia derita kini terbalaskan sepenuhnya. Zonggu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jinchang pada akhirnya hanya bisa menahan amarahnya. Ini karena dia tahu bahwa kemarahan apapun saat ini tidak akan membantu apapun. Jika dia benar-benar mengambil tindakan di sini, dia akan dianggap melanggar aturan. Pada saat itu, tidak hanya dia gagal membunuh Zonggu, tetapi justru membuat pemimpin agung marah. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin bahwa Jinchang akan kehilangan nyawanya. Jinchang melihat punggung Zonggu dengan gigi terkatup. Niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, aula makhluk suci masih menolak untuk mengizinkannya masuk. Dia hanya bisa melambaikan lengan jubahnya lalu pergi. Di dalam aula makhluk suci, mata Xiaoyan adalah yang pertama melihat tablet batu budak ilahi. Di atas adalah nama-nama semua budak ilahi yang bisa ditebus. Namun pada saat ini, dia mendapati bahwa di puncak tablet batu itu tidak ada nama Ning Yao. Artinya dia sudah dibeli oleh pihak lain. Kekuatan budak ilahi tertinggi yang dijual saat ini hanyalah langkah keempat. Mengingat kekuatan Ning Yao, tentu saja dia akan menjadi sasaran publik begitu dia muncul di aula makhluk suci. Lagi pula jika seseorang memiliki budak ilahi kuat, manfaat yang diperolehnya tidak akan kecil. Misalnya adalah menggunakan untuk pertarungan di arena Dewa Syura. Selama budak ilahinya tak terkalahkan dan mendapatkan kemenangan, maka sang utusan tidak hanya bisa mengembalikan modalnya, tetapi bahkan mendapat keuntungan berlipat ganda. Meskipun tindakan ini terkesan kejam, hal itu sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh alam pertemuan iblis. Di masa-masa sulit seperti ini, dunia iblis kuno harus mengutamakan kekuatan instan. Inilah makna keberadaan arena budak Dewa Syura. Xiaoyan sedikit kecewa karena tidak melihat Ning Yao. Setelah bertarung melawan Raja Roh Tianxun, Xiaoyan telah kehilangan domain dewa abadinya. Meski berhasil membunuhnya, ia juga harus membayar mahal. Ning Yao adalah ahli kuat yang pandai menggunakan racun. Metode ini lebih berbahaya daripada Tianxun. Bahkan jika Xiaoyan menelan pil pemecah racun Tianling, faktanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa menunggu kekuatan jantung api di tubuhnya pulih. Hanya dengan bantuan nyala api yang kuat, ia dapat mengusir racun sepenuhnya. Dari sini dapat dinilai bahwa meskipun eksistensi tubuh keabadian fisik itu sangat kuat, namun kelemahannya ada pada racun.
Untuk mengalahkan Ning Yao, kekuatan Xiaoyan sendiri masih perlu mencari cara untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari tablet batu budak ilahi, tiba-tiba dia melihat ke arah tablet batu yang ditandai dengan pil keberuntungan. Apakah obat mujarab ini benar-benar efektif? Ucap Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan ke Zonggu. Tentu saja, tapi itu tergantung individunya. Dikombinasikan dengan gua penciptaan, menelan ramuan ini akan dapat memaksimalkan efeknya. Ucap Zonggu menjawab Xiaoyan. Kalau begitu, tukarkan 10 pil keberuntungan khusus. Ucap Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Zonggu mengangguk dan segera memberitahu pelayan di sampingnya. Kemudian pelayan tersebut segera mengambilkannya untuk Zonggu. Singkatnya, pembelanjaan di Aula Makhluk Suci benar-benar menghabiskan 200.000 poin kontribusi. Ketika Zonggu melihat saldo di slip gioknya, sakit-sakit yang menyayat hati langsung menimpanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.